everyone, perkenalkan nama aku Afwa Musratul. Di videoku kali ini aku ingin menjelaskan pengertian teks eksposisi. Enjoy watching. Teks eksposisi. Definisi teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang berisi informasi, pengetahuan, atau gagasan yang disampaikan secara singkat dan padat kepada pembaca. Teks eksposisi sebenarnya adalah jenis teks non-fiksi yang berisi tentang penjelasan dari suatu informasi atau pengetahuan. Tujuan teks eksposisi. Tujuan teks eksposisi adalah untuk menyampaikan informasi atau pengetahuan kepada pembaca dengan sudut pandang tertentu. Unsur teks eksposisi. 1. Mengandung fakta. Teks eksposisi menyajikan informasi hingga gagasan sesuai fakta yang benar-benar terjadi. Fakta dalam teks eksposisi biasanya berupa informasi, misalnya seperti waktu, tanggal, tempat peristiwa, bahkan juga pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya. 2. Memiliki gagasan. Teks eksposisi sendiri memiliki banyak gagasan seperti penilaian, komentar, dan saran dari penulis terkait suatu topik yang sedang dibahas. Ciri-ciri teks eksposisi. 1. Berisi informasi dan pengetahuan. 2. Penulisannya lugas, padat, singkat, dan jelas. 3. Menggunakan bahasa baku. 4. Objektif dan tidak memihak. 5. Menggunakan fakta sebagai penjelas. 6. Gaya informasi yang informatif. 7. Tidak memaksakan kemauan penulis kepada pembaca. 8. Berisi gagasan dalam kurung opini penulis. 9. Diakhiri dengan penegasan. Struktur teks eksposisi. 1. Tesis sebagai bagian yang memiliki fungsi untuk menyajikan pengenalan isu, masalah, gagasan utama, hingga pandangan penulis secara umum terkait topik atau masalah yang dibahas. Tesis juga bisa disebut juga sebagai pernyataan pendapat. 2. Rangkaian argumen. Rangkaian argumen dapat dipahami sebagai pendapat berupa alasan yang logis, informasi sesuai hasil temuan, fakta yang terjadi, hingga pernyataan para ahli. 3. Penegasan ulang. Tujuan penegasan ulang sendiri adalah untuk memberikan penegasan terhadap pendapat awal, sekaligus menyajikan simpulan dan saran terhadap keseluruhan masalah yang dibahas. Kaidah kebahasaan teks eksposisi. 1. Kata-kata teknis. 2. Kata-kata yang berkaitan dengan argumentasi. 3. Kata-kata yang berhubungan dengan kronologis. 4. Kata kerja mental. 5. Kata-kata rujukan. 6. Kata-kata persuasif. 7. Kata-kata denotatif. Jenis-jenis teks eksposisi. 1. Eksposisi definisi. 2. Eksposisi proses. 3. Eksposisi ilustrasi. 4. Eksposisi pertentangan. 5. Eksposisi laporan. Contoh teks eksposisi berdasarkan strukturnya. Dampak positif teknologi dalam pendidikan. Pendahuluan atau tesis. Perkembangan teknologi telah mengubah berbagai aspek kehidupan kita, termasuk dunia pendidikan. Dalam teks ini kami akan menjelaskan bagaimana teknologi berkontribusi positif dalam memperkaya pengalaman belajar. Argumentasi atau isi. Teknologi memungkinkan akses yang lebih mudah ke sumber-sumber belajar. Dengan internet, siswa dan guru dapat mengakses berbagai materi pelajaran, referensi, dan sumber daya pendidikan secara online. Aplikasi dan platform e-learning memungkinkan pembelajaran yang dapat dipersonalisasi. Siswa dapat mengakses materi sesuai dengan tingkat mereka sendiri, memungkinkan pengembangan potensi penuh mereka. Teknologi memungkinkan pembelajaran yang lebih interaktif dan kreatif. Animasi, video, dan perangkat lunak pembelajaran membuat konsep-konsep yang kompleks menjadi lebih mudah dipahami dan menarik. Beberapa kritikus teknologi pendidikan mengkhawatirkan bahwa terlalu banyak paparan teknologi dapat mengganggu perkembangan sosial anak dan mengurangi interaksi manusiawi. Namun, dengan pengawasan yang tepat, teknologi dapat digunakan secara positif tanpa mengorbankan aspek-aspek penting lainnya dalam perkembangan anak. Kesimpulan atau penegasan ulang, teknologi adalah alat berharga dalam dunia pendidikan yang memperluas akses, memberikan pembelajaran yang
rasionalisasi, dan membangkitkan kreativitas. Dalam era digital ini, kita harus memanfaatkan potensi teknologi untuk memberikan pendidikan yang lebih baik dan lebih inklusif kepada generasi yang akan datang. Terima kasih telah menonton. Aku Afra Musratul dari kelas 9H. Nantikan videoku selanjutnya. Bye.